didampingi oleh Farhad juga sebagai kuasa hukumnya. Kami sudah memberikan surat konfirmasi kepada rekan kami, yaitu saudara Farhad, soal bahwa kami ada sebagai timnya, sebagai tim kuasa hukum dari LBH Parvi. Saya sudah ada surat kita, ini bentuknya. Tapi selanjutnya kami juga sudah menandatangani surat kuasa dengan Lita Gading dari PB Parvi, khususnya LBH Parvi, bahwa kami adalah sebagai kuasa hukum dari Dr. Lita Gading. Nah inilah, ini ya, kami sebagai kuasa hukum dari LBH Parvi, kan? Oleh karena itu kami akan bertindak untuk dan atas nama Dr. Lita Gading apabila ada pemanggilan dari Polda Metro Jaya. Kami siap untuk mendampingi, memberikan bantuan hukum dan memberikan penjelasan atau memberikan pembelaan dari sisi secara keilmuan. Kami akan sampaikan lewat pada saat penyelidikan di Polda Metro Jaya, khususnya di cybercrime, kira-kira seperti itu. Ada rencana pelapor balik dong terkait pencemaran nama baik dong? Memang kita melihat dulu nanti apakah nanti ada indikasi seperti itu, walaupun sebetulnya dari bahasa di TV maupun di media elektronik lainnya, kami merasa ada feeling yang menurut kami secara hukum ya, secara hukum kami lihat ada yang memang agak miss ya, ada yang membuat sepertinya perasaan Lita Gading itu seperti yang tadi kebenaran yang disampaikan itu kenapa sih harus dinodai dengan bahasa-bahasa yang memangnya sarkasme dan membuat itu tadi. Ya itu memang boleh-boleh saja karena di dunia sekarang elektronik ini itu dibolehkan saja, tapi itu tadi harus ada batas-batasnya. Kami melihat ada peluang untuk itu, baik dilakukan oleh si pelapor maupun atau lewat kuasa hukumnya, sehingga ada bahasa, tapi kami tidak mau terburu-buru karena kami harus mendampingi lebih dahulu Dr. Lita Gading dalam proses pendampingan di Polda, sehingga nanti apakah nanti jalan keluarnya bagaimana, kami akan melihat situasi perkembangan berikutnya, kira-kira begitu. Mbak Lita, ini kan kalau dari pihak Saiful Jamil kan pernah mengatakan juga bahwa seharusnya sebagai seorang psikolog, ya kan, mereka tidak harus itu menggunakan sisi keilmuannya itu dengan benar, bukan tidak menodai seperti juga menodai dia dengan kata-kata yang menurut dia ada kata pedofil dan predator itu. Gimana? Kalau menurut saya itu udah sesuai dengan kode etik ya. Apapun itu, karena saya adalah psikolog dan ini sudah terpublish dan ini adalah kasus nasional yang memerlukan dan membutuhkan seorang ahli untuk bicara secara psikologis. Gitu. Jadi kalau misalkan itu dia belum tervonis, saya mengatakan bahwa dia pedofil, itu baru. Nah ini kan sudah semua orang sudah tahu bahwa dia mantan napi kejahatan seksual dan diminta oleh wartawan untuk memberikan klarifikasi apa itu. Ya saya jelaskan dong sesuai dengan keilmuan saya. Tapi kata bahasa pedofil itu sendiri kan, Mbak Lita tahu sendiri nggak dengan batasan umurnya itu seperti apa? Saya tahu dan saya sudah jelaskan, ada di video, Anda silahkan lihat. Dan itu saya tidak memberikan kata pedofil, hanya memberikan tagline Saiful Jamil pedofil tanda tanya 3 kali, hanya itu. Jadi kalau memang itu menginterpretasikan bahwa dia pedofil, ya urusan dia dong gitu kan. Nah sekarang tinggal teman-teman saja, apakah teman-teman juga menyetujui pendapat saya dengan ahli-ahli yang lain atau punya pendapat lain, itu kan terserah juga. Namun apa yang saya sampaikan itu tidak melanggar kode etik. Selesai. Itu aja. Berarti nggak takut ya Mbak ya terkait Saya laporan? tidak takut karena saya benar. Gitu ya. Jadi apapun yang harus saya luruskan sesuai dengan keilmuan saya, yuk. Gue borong. Kita pernah ketemu nggak sama Saiful Jamil? Kenapa belum pernah, ketemu aja nggak pernah, dan kenal pun juga nggak pernah. Duet itu saya nggak kenal. Ya, saya tidak pernah ketemu sama mereka sedikit pun. Dan saya pernah juga dilecehkan, ya boleh disebutkan? Nggak usah. Artinya itu nanti itulah Ya, energi kita. oke. Sudah ada komunikasi Mbak, artinya dari sana hubungannya atau Saya sudah kembalikan kepada tim saya tidak mau berkomentar apapun. Jadi alangkah baiknya mereka yang expert menjelaskan dari sisi yang lain. Tapi Mbak Lita waktu itu ketika
menggunakan kata-kata itu ada dorongan apa? Artinya ketika memang saya itu waktu itu dia keluar dengan sambutan seperti itu glorifikasi, sehingga Balita melirik dengan sendiri ya, artinya menggunakan bahasa-bahasa itu yang artinya juga menyinggung mungkin menurut dia kan menyinggung. Jadi saya mohon teman-teman juga harus lihat ya video-video saya yang sudah saya sebarkan itu. Jadi saya tidak mungkin bicara satu-satu lagi kan. Yang jelas di sini apapun yang saya lakukan dan apapun yang saya jelaskan itu sesuai dengan kemauan saya. Seperti itu. Jadi langkah hukumnya tepat harus dilakukan. Sangat tepat dong. Saya juga harus apa namanya memperjuangkan profesi saya, karena saya juga tidak mau profesi saya direndahkan oleh orang yang tidak paham tentang psikologi gitu ya. Kami pun juga harus bisa didampingi oleh Farhat juga. Nah, memang kita melihat dulu nanti apakah nanti ada, dan ini sudah terpublish dan ini adalah kasus nasional yang menggunakan kata-kata itu ada dorongan apa? Artinya ketika memang saya itu waktu itu dia keluar dengan sambutan seperti itu glorifikasi, sehingga Balita melirik dengan sendiri ya, artinya menggunakan bahasa-bahasa itu yang artinya juga menyinggung mungkin menurut dia kan menyinggung. Jadi saya mohon teman-teman juga harus lihat ya video-video saya yang sudah saya sebarkan itu. Jadi saya tidak mungkin bicara satu-satu lagi kan. Yang jelas di sini apapun yang saya lakukan dan apapun yang saya jelaskan itu sesuai dengan kemauan saya. Seperti itu. Jadi langkah hukumnya tepat harus dilakukan. Sangat tepat dong. Saya juga harus apa namanya memperjuangkan profesi saya, karena saya juga tidak mau profesi saya direndahkan oleh orang yang tidak paham tentang psikologi gitu ya. Kami pun juga harus bisa dalam tanda kutip membantai, tanda kutip loh ya. Jangan nanti diinterpretasikan salah lagi gitu kan, membantai profesi lain gitu. Itu sangat tidak baik juga untuk profesi saya, apalagi untuk adik-adik saya nanti gitu, para junior saya yang saya juga di dalam Lita Gading Consultant juga merekrut psikolog-psikolog muda gitu ya. Ada 150 orang di Lita Gading Consultant. Itu mereka mengatakan bahwa bagaimana menurut Anda tentang kasus saya? Lebih baik saya diam. So what kalau kayak begitu? Mau diapain dunia ini kalau tidak ada ahli untuk bicara seorang seperti ini? Ini kejahatan seksual. Dan ini bahaya kalau terus begitu. Boleh dijelasin lagi nggak sih? Soalnya udah titiknya. Bahwa kita mengadvokasi kita. Jadi saya kira apa yang kita jelaskan pada sore hari ini adalah kita bagian dari kuasa hukum Lita Gading, ketika dari pihak artis, seperti Pak Coki bilang, mengadvokasi Lita Gading bila mana nanti ada panggilan dari tindak lanjut dari laporannya saja. Kira-kira itu. Baik. Mbak Lita di Parvis sebagai apa? Pengurus? Saya humas. Humas. Oke, saya kembalikan kepada Pak Ibam karena ada dua agenda. Baik, teman-teman, saya kira cukup jelas ya penjabaran dari LBH tentang kasus Lita Gading. Bahwasanya ini menginformasikan bahwasanya saat ini LBH Parvi sudah mengadvokasi Lita Gading, yang mana Lita Gading itu adalah bagian dari LBH Parvi. Kira-kira clear ya? Oke, baik, kita langsung ke agenda selanjutnya ya.